Saya ingin bertanya bagaimana memperlakukan mushaf Al-Quran yang sudah usang. Dibaca juga sudah usang, sudah robek-robek gitu, tapi juga dibuang juga kan itu mushaf gitu ya, nggak bisa. Nah itu bagaimana Bu ya? Ini pertanyaan yang bagus. Ada sebagian kalau membakar, oh, jangan dibakar, Quran dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya ya, semoga Buya selalu diberi keberkahan oleh Allah, selalu diberi kesehatan dan diberi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Izin bertanya Buya mengenai tadi perihal kalam Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Al-Qur'an. Saya ingin bertanya bagaimana memperlakukan mushaf Al-Qur'an yang sudah usang. Mungkin di banyak masyarakat itu kita masih bingung Bu ya, bagaimana memperlakukan mushaf ini. Dibaca juga sudah usang, sudah robek-robek gitu, tapi juga dibuang juga kan itu mushaf gitu ya, nggak bisa. Nah itu bagaimana Bu ya memperlakukan itu supaya kita juga tetap menghormati kalam Allah dan tidak menjadi dosa bagi kita. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, khawatir terjadi perbedaan-perbedaan dalam mushaf ini, maka Sayyidina Uthman mengumpulkan. Dan setelah itu memutuskan. Mushaf ada satu, namanya mushaf Uthmani. Semua catatan-catatan Al-Quran selain daripada mushaf Uthmani, maka disirnakan. Tujuannya untuk menjaga. Maka setelah itu dikumpulkan dan dibakar. Maka membakar mushaf untuk memuliakan itu beda dengan membakar untuk menghinakan. Ada orang membakar mushaf untuk menghinakan, itu kurang ajar. Tapi karena kita melihat mushaf itu sudah tidak mungkin dipakai, maka langkah pertama adalah dibenahi dulu kalau bisa, supaya dia bisa baca. Kalau ternyata dibenahi sudah dia bisa, banyak dimakan rayap dan sebagainya, kalau kita buang ada huruf Al-Quran yang keinjak, maka ini bahaya. Maka di saat seperti itu kita bakar. Tapi bakarnya pun adalah dengan cara menghormat. Cara membakarnya pun terhormat, jangan dilempar begitu. Akan tapi mungkin kita harus dengan posisi yang baik. Kita membakar kertas, ya, seperti itu. Jangan langsung dilempar ke sampah. Enggak begitu. Bakar, sebab kalau tidak dibakar itu akan tersisa huruf-huruf. Satu huruf yang berserakan lalu keinjak itu huruf Al-Quran. Jadi membakar dengan niat memuliakan sangat beda dengan kisah orang yang benci kepada Islam membakar Al-Quran. Jangan disamakan. Membakar untuk menjaga, bukan membakar untuk merendahkan. Kalau tidak dibakar berantakan, mau taruh di mana? Kalau mungkin ada cara lain melembutkan, menghancurkan kertas tanpa membakar, silahkan. Yang penting musnahkan huruf-huruf Al-Quran. Sehingga tidak ada satu huruf pun yang berbentuk yang bisa dilihat kemudian keinjak atau terendahkan seperti itu. Ini pertanyaan yang bagus. Ada sebagian kalau membakar, oh, jangan dibakar, Quran dibakar. Nah, karena teringat kemarin ada orang kurang ajar bakar Al-Quran. Yang penting di saat membakar dengan cara terhormat untuk memuliakan Al-Quran. Dan itu pernah terjadi pada Sayyidina Uthman bin Affan. Banyak mushaf dibakar. Karena khawatir ada perbedaan-perbedaan. Sehingga mushaf yang ada adalah mushaf Uthmani. Sampai hari ini Quran yang kita baca adalah Quran mushaf Uthmani. Yaitu mushaf yang ada pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Baik, seperti itu.